Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, kita kirimkan doa dulu untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, dan semua orang yang berinfak untuk masjid ini dan kegiatan ini. Semoga dengan al-Fatihah yang kita kirimkan semuanya mendapat tempat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan pertanyaan, kira-kira ada enggak manusia yang ingin dibilang bodoh? Pasti jawabannya semua manusia ingin pintar. Nah, enak jadi orang Islam, bahkan yang non muslim pun nggak mau dibilang bodoh kan. Nah, yang orang Islam, selain dia tidak ingin dibilang bodoh, ternyata belajar juga mendapat pahala yang besar. Kemudian manusia semuanya ingin makan, ingin makan, makanya bekerja. Makanya orang banyak yang bekerja. Nah, enak jadi orang Islam, kita bekerja untuk memenuhi keinginan kita, ternyata bekerja juga mendapat pahala dari Allah. Apalagi kemudian manusia itu ingin mempertahankan kehidupannya di dunia, melestarikan kehidupannya, menikah beranak pinak. Dan ternyata kita menikah juga itu mendapat pahala dari Allah. Jadi kalau kita lihat, kita sebagai orang Islam alhamdulillah ternyata apa yang dikerjakan oleh orang Islam memiliki nilai tambah, meskipun yang dikerjakan ini mirip-mirip dengan yang manusia pada umumnya. Ketika semuanya itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita belajar, mungkin yang dapat ilmunya kita dapat pahala juga. Makan juga yang kenyang mungkin kita, tapi dapat pahala juga. Menikah berkeluarga juga yang nyaman kita, ternyata dapat pahala juga. Ini salah satu bentuk kebaikan Allah kepada umat Islam. Alhamdulillah, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sering dianggap remeh, ternyata di pandangan ajaran Islam itu sangat besar. Kita menggunakan salah satu kitab yang diberi nama Mausu'ah Dharratun Nu'aim, Ad-Dharratun Na'im. Jadi ini ensiklopedi terkait dengan akhlak, fi makarimil akhlak Rasul Al-Karim. Ensiklopedia terkait dengan akhlak yang mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. At-tahqir wal ismizaz. Jadi ini terkait dengan merendahkan. Kalau bahasa Indonesia merendahkan itu seringkali sesuatu yang menganggap orang lain kecil ya. Kadang banyak terjadi kasus pembulian, kan bully itu bahasa Inggris, atau kasus perundungan lah bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, perundungan itu kan sebuah proses atau kegiatan yang menyakiti, menakuti, menyakiti, dan itu biasa dilakukan berkali-kali. Nah, ini kadang-kadang beda nih Pak, antara pelakunya anak kecil dengan pelakunya yang sudah balik. Mungkin kalau pelakunya anak kecil, dia masih dianggap anak-anak kan, kenakalan lah misalkan kayak gitu. Tapi kalau dilakukan sama orang yang sudah balik, orang yang sudah dianggap dewasa secara agama kan balik itu dia ada 3 nih. Orang dianggap balik itu pertama dia sudah mencapai usia dewasa. Kalau laki-laki yang belum keluar mani itu 15 tahun, kalau perempuan itu sudah haid. Jadi kalau dari 15 tahun nggak keluar mani,
perempuan 15 tahun gak keluar mani itu dianggap baligh. Atau kurang dari 15 tahun sudah keluar mani atau sudah haid. Ini batasan dari sisi usia, maka dia dianggap orang dewasa. Jadi kalau ada anak SMP, anak SD dah, anak SD usia 9 tahun 10 tahun sudah haid, secara agama dia dianggap sudah baligh, sama tuh sama emaknya. Mestinya diperlakukan seperti orang dewasa, nggak diperlakukan seperti anak SD. Kita anggap masih SD lah, masih kecil gitu ya. Anak SMP juga sama. Yang kedua, mukallaf itu orang yang terbebani itu orang yang terkena beban syariat selain baligh dari sisi usia, dia harus Islam. Jadi kalau dia Islam, maka dia berkewajiban terkena hukum Islam, terkena beban taklif, orangnya mukallaf. Nah kalau dia nggak Islam, nggak masalah berarti. Kayak orang-orang nonis, mereka bebas pak, nggak sholat, nggak dosa mereka. Karena mereka sholat pun nggak dapat pahala, mereka kan nggak Islam. Jadi dosanya udah terkandung dengan ketidakislamannya itu. Nah yang ketiga, berakal. Orang terkena beban Islam ketika dia berakal. Nah yang usia balik itu kan nggak bisa dimundurin. Kalau dia sudah 9 tahun, 15 tahun sudah haid, sudah keluar mani kan nggak bisa diulang kan, nggak bisa dimundurin kan, nggak bisa hilang lah bahasanya, itu melekat. Tapi untuk keislaman dan akal ini bisa hilang nih. Oleh karenanya agar kita bisa tetap terkena beban Islam dan keutamaan Islam, kita perlu menjaga yang keislaman ini dan perlu menjaga apa tadi, akal. Makanya dalam kitab Surah At-Taufik itu diantara kewajiban kaum muslimin menjaga akidah dari yang merusak, artinya menjaga agama dari yang merusak. Nah orang kalau sudah balik Islam, balik berakal, dia terkena beban. Beban itu pak, kita kalau mendengar istilah beban, berat atau ringan? Kan berat ya. Jadi orang Islam tuh kayaknya dapat beban gitu ya. Taklif bahasanya mukallaf, orang yang terbebani, hukum taklif. Sama kayak gini bahasanya pak. Bapak dikasih hadiah nih, BKM, kemudian membuat program jamaah ini akan kita umrohkan bergilir misalkan. Akhirnya dapat terkumpul untuk umroh si fulan yang mendapatkan. Ini hadiah umroh kan hadiah nih. Tapi hadiah tersebut punya konsekuensi. Karena yang dibayarkan hanya ongkos umrohnya, maka dia harus konsekuensinya dia harus mempersiapkan pakaiannya sendiri. Dia harus mempersiapkan apalagi misalkan kalau umroh tuh buat jajannya sendiri. Nah ini konsekuensi ini itu harus dia tanggung. Tapi konsekuensi ini lebih besar daripada lebih kecil, jauh lebih kecil daripada hadiah yang dia terima. Nah Allah membebankan kepada kita, membebankan kita untuk sholat, ngaji dan lain-lain. Itu merupakan konsekuensi karena hadiah besar yang telah Allah siapkan bagi kita. Kasarnya dikasih hadiah mobil, konsekuensi bensin, bengkel dan lain-lain kan. Dikasih hadiah rumah, konsekuensi bayar listrik, maintenance dan lain-lain. Jadi yang dianggap beban sebenarnya itu bukan beban, tapi konsekuensi atas hadiah besar yang kita terima berupa hidayah ini, berupa nanti kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau kita mikirnya kewajiban agama ini sebagai beban akan berat, tapi kalau kita mikir kewajiban agama ini sebagai konsekuensi atas hadiah yang kita terima di kemudian hari, itu menjadi ringan. Jangan sampai dapat hadiah mobil nggak bisa jalan karena gara-gara kita nggak mau bensinnya untuk merawat kayak gitu. Nah ini jamaah sekalian rahimahumullah. Kemudian ada beberapa hal yang merusak ya. Kayak tadi pertama itu ada terjadi perundungan. Kalau dilakukan anak kecil, ya mungkin dia hukumannya nanti hukuman sebagai kesalahan anak kecil. Tapi kalau sudah dilakukan orang yang sudah balik, perlakuannya nanti kisos. Al-qatlu bil qatla, apa itu? Membunuh balas bunuh, mukul balas pukul. Tapi kalau anak kecil yang melakukan jangan kayak gitu kan, beda perlakuannya. Nah ini kadang-kadang di kitanya bias pak. Bias apa? Bias usia gitu. Orang dewasa diperlakukan seperti anak-anak karena jenjang pendidikannya SD atau SMP, akhirnya harusnya dia dewasa, tubuh dewasa, dia seperti anak-anak. Nah orang dewasa kadang-kadang diperlakukan, orang anak-anak diperlakukan seperti orang dewasa. Ada juga kayak gitu.
Nah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas dulu secara bahasa ini dari kata tahqir itu merendahkan ya, merendahkan. Dari kata haqara syai' ay qalala min sya'nihi wa nasabahu ila al-haqara, yaitu menganggap kecil sesuatu. Menganggap kecil sesuatu. Terkadang kita terjadinya perundungan dan lain-lain karena kita menganggap kecil orang tersebut. Coba kalau ada orang yang kita anggap besar, kita anggap berwibawa, kita anggap mampu membalas, kira-kira dirundung nggak? Mikir kita kan? Tapi kalau orang yang kita anggap kecil, maksudnya dia mah nggak akan bisa ngebalas, dia mah cuma rakyat jelata, mungkin dia nggak punya power dan lain-lain kan? Maka ini akan mudah dirundung atau dibully lah bahasa kita itu. Nah ini, jadi at-tahqir, pembulian itu biasanya dari merendahkan. Sementara secara istilah, wa yastasghira syakhsan akhar, yaitu seseorang menganggap orang lainnya itu rendah. Nah ini berat nih Pak. Orang ngaji makin banyak ilmunya. Jangan sampai orang ngaji makin banyak ilmunya menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Ini bahaya. Jadi orang ngaji makin banyak ilmunya ternyata semakin menganggap orang lain itu dengan pandangan yang mulia, karena mereka manusia dimuliakan oleh Allah. Jadi semakin kita ngaji, kita semakin memuliakan manusia. Jadi mengaji itu semakin berilmu, semakin memuliakan manusia, bukan semakin merendahkan manusia. Karena kalau merendahkan manusia nanti jatuhnya jadi sombong. Sombong itu batrul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau dia ngaji bertambah ilmunya, kita ngaji nih bertambah ilmunya, kemudian setelah ngaji kita merasa dapat sesuatu yang berbeda dan menganggap orang lain yang tidak ngaji atau yang lain menjadi lebih rendah, kita jadi sombong tuh. Meskipun pakaiannya biasa-biasa aja, meskipun sikap kita biasa aja, tapi dalam hatinya dia udah mulai merendahkan orang lain. Ini masalah nih Pak. Kemudian ismi izaz makhud min asy-syamsi wa huwa at-taqabbu. Yuqal isma azza ismi izazan. Kalau bahasa Indonesianya ismi izaz itu jijik lah ya. Jijik itu menjauhi sesuatu karena tidak suka. Jadi kalau tadi menganggap rendah orang, kalau yang sekarang itu nggak mau ngedeketin dia karena saya jijik bergaul dengan dia, saya nggak level dengan dia. Kita kadang-kadang kan beda bergaul kita Pak. Perhatikan kita nih. Ini tidak jarang di kalangan muslim itu sama-sama orang Islam, ketika yang berbicaranya ini orang yang punya pangkat atau atasan kita langsung mendengarkan dengan fokus. Tapi ketika yang berbicara dengan kita, ini sama-sama muslim nih, sama-sama di masjid misalkan gitu kan. Ketika yang datangnya itu orang yang secara materi kurang, secara pekerjaan enggak prestis, kadang-kadang kita ngedengerinnya aja kayak sambil lalu. Terjadi perbedaan sikap. Padahal sama-sama ini orang Islam kan. Ketika mereka sama-sama orang Islam kemudian hanya dibedakan oleh kasta, itu pun kalau ada secara ekonomi, dan kita perlakuannya beda, jangan-jangan kita menilai orang lain dari sisi materi. Nah ini bahaya. Nah ini yang saya rahimani wa rahimakumullah. Ini merendahkan. Kemudian ada beberapa ayat yang bicara tentang terkait dengan merendahkan. Yang pertama dalam surah Hud ayat 27 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mislana wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadl bal nadzunukum kadzibin. Jadi kata orang-orang sekelompok orang kafir ketika mereka diajak beriman kepada Nabi, mereka malah mengatakan, kami tidak melihat engkau kecuali engkau sama kayak kita nih, basyaran, seperti manusia biasa. Jadi ngapain saya ngikutin kamu, toh kita sama aja kok. Kemudian bahkan saya melihat kebanyakan pengikut kamu itu adalah orang-orang yang rendahan, yang hina, dan orang yang mudah dipengaruhi. Jadi mereka merasa kami ini orang mulia, kami ini orang yang kritis, nggak gampang untuk diajak menjadi pengikutmu. Ini kan ada bentuk perendahan kepada orang lain. Kemudian ada juga di surah Hud ayat 31.
Jadi kata Nabi, wala aqulu lil ladzina tazri a'yunukum la yutihumullahu khaira. Jadi kalau dikatakan, kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwasanya aku ini punya perbendaharaan bumi, punya kekayaan bumi, dan aku juga enggak mengetahui yang gaib, dan aku juga enggak punya kekuasaan, dan aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang kalian anggap rendah bahwasanya Allah tidak akan membalas kebaikan mereka. Jadi orang kafir, lagi-lagi di antara perilakunya orang kafir itu orang yang menganggap rendah orang lain. Jadi kita nih Pak, kadang-kadang disuruhnya mencontoh Nabi, tapi kadang-kadang seringnya kita mencontoh Abu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain, kan kayak gitu. Jadi mungkin satu waktu kita ini ngambil sanad perilakunya ke sahabat Abu Bakar atau Umar gitu kan, ngikutin mereka. Tapi dalam waktu yang lain kadang-kadang sanad perilaku kita ke yang lain kan. Makanya enak menjadi orang Islam tuh Allah selalu mengatakan, ya ibadi, apa itu? Kullukum tuhti'una bil-laili wan nahar. Jadi kalian itu manusia berbuat dosa pagi dan ya kadang-kadang malam, kadang-kadang dosanya siang, atau seringkali malam, seringkali siang. Tapi kemudian disuruh minta fastaghfiru, minta ampunlah kalian kepadaku, maka akan aku aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Artinya kalau Allah mengatakan kita manusia sering berbuat dosa malam atau siang, enggak ada Pak kita ini yang benar-benar bersih dari dosa. Kalau kita ini enggak ada yang benar-benar bersih dari dosa, maka jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Artinya ya begitu sama, tiap kita ada kesalahannya, belajar saling memaklumi seperti itu. Jadi ini banyak ayat-ayatnya. Ada lagi juga di surah Asy-Syu'ara ayat 111 sampai 115. Adapun terkait dengan merasa jijik atau enggak suka, pergi enggak suka, itu dalam surah Az-Zumar 45 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza dzikirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama lafaz Allah, itu hatinya orang-orang yang enggak beriman terhadap akhirat itu ini idahum yastabsyirun, hatinya itu merasa enggak suka. Jadi mereka kalau ada nama Allah disebut itu mereka enggak suka. Kan kadang sebagian orang nih muslim jadi enggak suka orang dikit-dikit bawa Allah, dikit-dikit bawa Allah gitu ya. Padahal kalau orang Islam ya, kalau dia suka Allah, maka dia akan senang ketika nama yang disukainya disebut. Tapi ada orang yang enggak suka ketika dikit-dikit bawa nyebut-nyebut Allah, tentu dalam artian yang positif. Karena tidak jarang Pak, ada orang menjadikan sesuatu yang kelihatan baik padahal tujuannya buruk. Contoh kayak gini. Ngisi pengajian nih. Ini kan di ada mikrofon kan? Ini kelihatan kan ngajar bagus. Tapi dalam hati bisa jadi pengen dikenal. Ini kan enggak bagus. Jadi selalu ada dua kayak gitu. Akhirnya yang di depan mic belajar untuk menjaga hati. Atau misalkan kita mau pergi umroh atau haji, itu kan bagus. Tapi kan di pesawatnya ada pramugari. Mau nggak mau kita lihat kan? Boleh nggak lihat perempuan cantik gitu? Pasti nggak boleh kan? Mau nggak mau ngajar. Ada perempuannya, ada akhwatnya misalkan. Ngajarnya bagus, tapi melihat yang bukan mahramnya nggak bagus. Apakah ngajarnya dihilangkan? Kan enggak. Jadi kadang-kadang dalam kebaikan pun akan ada keburukannya kayak tadi. Jadi benar-benar dalam berbuat baik kita harus benar-benar menjaga hatinya itu. Karena apa yang kelihatan baik bisa jadi tersembunyi keburukan. Nah itu. Kemudian hadis yang terkait dengan merendahkan orang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling iri. Iri itu menginginkan nikmat orang lain hilang. Dan jangan kalian saling menipu dalam jual beli. Jadi kita ada tetangga kita jual sesuatu, kita nggak suka kalau dia dapat untung, akhirnya kita pura-pura menawar dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya orang yang menawar beneran pergi, kita batalkan. Atau misalkan orang ini dijualin dengan harga yang segini,
biar dia rugi kita murah-murahin harganya. Ini nggak boleh, menipu dalam curang dalam jual beli. Kemudian wala tabagud, dan jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi. Kemudian jangan seseorang di antara kalian menjual dagangan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah ini penting banget. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah ini bersaudara. Kita ini punten punya saudara di rumah Pak, adik atau kakak atau paman atau bibi. Itu saudara, ketika mereka senang, kita senang nggak? Senang. Ketika mereka susah, kita kadang-kadang ikutan repot kan? Iya. Ikutan kan? Dan ketika mereka bersalah, punya kasus hukum, kira-kira kita berharap mereka diampuni atau dihukum? Diampuni. Diampuni kan? Ini saudara nih. Kalau benar-benar perasaan saudara. Tapi kan kasusnya sekarang kita orang Islam, ada orang lain malah kebalikan. Ini punten dalam Arba'in An-Nawawi, Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis dan beliau mengatakan ada empat landasan hadis akhlak. Ada 4 landasan hadis akhlak. Yang pertama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia menginginkan orang lain itu seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia hanya menginginkan kebaikan bagi orang lain, Pak. Jadi dalam hatinya hanya menginginkan kebaikan pada orang lain, sebagaimana dia menginginkan dirinya ini menerima kebaikan. Jadi hatinya baik. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan orang Islam, dia tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang bermanfaat. Jadi hatinya menginginkan kebaikan pada orang lain, pekerjaannya hanya pekerjaan yang bermanfaat. Jadi kalau udah bermanfaat, karena hatinya pengen kebaikan buat orang lain, manfaatnya kembali ke siapa? Ke dirinya dan juga buat orang lain. Jadi dia pikirannya ngasih manfaat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Jadi pekerjaannya hanya yang bermanfaat, perkataannya itu yang baik. Jadi hatinya menginginkan kebaikan kepada orang lain, mulutnya bicara yang baik-baik, perbuatannya bermanfaat untuk diri dan orang lain. Dan hadis yang keempat terkait dengan landasan akhlak, la taghdab, jangan marah. Kenapa? Orang kalau udah marah itu biasanya omongannya nggak kejaga. Orang kalau marah perbuatannya biasanya pekerjaan yang sia-sia. Ada nggak orang marah pengen yang dimarahin itu baik? Nggak ada. Pasti kalau orang marah pengen yang itu celaka kan kayak gitu. Ini bertentangan dengan 3 tadi itu. Nah ini 4 landasan hadis. Makanya kadang-kadang bullying itu terjadi, itu biasanya pertama Pak, karena kurangnya kontrol diri. Kurangnya dia mengontrol dirinya. Kan kalau di Al-Qur'an dikatakan apa itu? Uiddatul muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi dia kurang bisa mengontrol diri. Kalau kata Nabi gimana? Laisa syadid bisur'ah, innamal syadid man apa itu? Nafsahu indal ghadab. Apa kalimat saya agak lupa tuh. Orang yang mampu menahan jiwanya, menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Itu kan orang yang ini. Jadi kontrol diri. Kontrol diri tentu perlu dilatih. Nah kadang-kadang bullying terjadi karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Yang kedua karena nggak punya apa itu namanya perasaan bagaimana dia merasakan penderitaan orang lain. Kemudian tadi ya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak dalam keadaan lapang maupun susah. Nah, orang yang berinfak biasanya orang yang dilatih merasakan penderitaan orang lain, ada empati. Dan yang terakhir kebanggaannya. Kadang salah dalam mengartikan kebanggaan. Dianggap tadi orang laki-laki itu dianggap bangga kalau dia kuat fisiknya, kalau ribut nggak pernah kalah dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Nah, hati-hati nih Pak, bully itu. Termasuk bully yang merendahkan, ini banyak bentuknya. Di antaranya itu tadi bisa dengan fisik, pukul, bisa dengan verbal kata-kata, bisa dengan psikis. Psikis itu misalkan disebarkan rumor tentang ini orang difitnah gitu kan, bahwa tadi si fulan begini,
kekurangannya disebarkan dan lain-lain. Bisa juga dengan cybernya, elektroniknya itu ya, dengan medsos dan lain-lain atau sosial, biar dia dijauhin kelompoknya, dia dijauhin komunitasnya. Ini termasuk bentuk yang tidak boleh. Nah, kembali ke hadis. Jadi al-muslim al-muslim, sesama orang Islam itu bersaudara. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak menipu dan tidak merendahkan. Jadi sesama saudara nih, jangan saling tipu, jangan saling zalim, jangan saling merendahkan. Jadi melihat enaknya gini ya, kalau saya lihat di punten, kita kan enak banget jadi orang Islam lah ya. Jadi ajaran Islam simpel Pak, ngajak orang biar jadi baik, ngajak orang biar jadi benar. Mungkin kalau Islam nyuruh kaya itu susah, karena nggak semua orang bisa kaya. Misalkan Islam nyuruh semua orang sukses dari kan punten. Di dunia ini kadang-kadang kesuksesan diukur dari kaya, dari jabatan, dari pinter kan gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kaya, nggak semua orang bisa punya jabatan, nggak semua orang dikasih otak yang cerdas kan kayak gitu. Nah enaknya Islam cuma nyuruh pengikutnya, pemeluknya, biar jadi orang baik, biar jadi orang baik. Kenapa? Karena belum tentu semua orang kaya disukai orang, belum tentu orang punya jabatan dihormati orang, belum tentu orang yang cerdas itu bermanfaat kecerdasannya. Tapi ada nggak orang yang benci dengan orang yang baik? Ada. Orang jahat nggak suka dengan orang baik, orang baik pasti senang dengan orang baik. Lalu Nabi Muhammad kurang baik gimana? Ternyata Nabi Muhammad banyak yang benci, tapi yang bencinya itu orang yang kagak baik. Makanya enaknya orang Islam itu ngajarin biar jadi orang baik. Tujuan pendidikan Islam tetap biar orang jadi baik. Jadi orang miskin yang baik, jadi orang kaya yang baik. Jadi pegawai yang baik. Semuanya orang baik semua. Enak kan? Siapa aja bisa menjadi orang baik ini. Nah ini. Jadi al-muslim, al-muslim Pak, kata hadisnya. Kita semua bersaudara. Dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu bersaudara. Jadi saudara kita itu kan banyak kaitan saudara. Ada saudara lewat nasab, ada saudara lewat pernikahan, ada saudara lewat teman-teman dekat kan. Nah kita yang paling penting bersaudara karena landasan Islam. Jadi kalau bapak-bapak merasa saya mah semua orang Islam di dunia ini saudara saya, bapak mau pergi kemanapun enak selama ada orang Islam. Mau kemana Pak Haji? Mau itu ke rumah saudara, bener kan? Islam saudaranya, jadi nggak bohong gitu. Jadi semuanya ke rumah saudara. Mau kemana? Main ke rumah saudara, numpang ngopi di rumah saudara. Saudara dari mana? Punya saudara di Papua, saudara Islam kan kayak gitu. Tapi bener, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bawaannya kita bahagia. Jadi Islam ngajarin kita biar bahagia. Yang berikutnya kata Nabi, takwa itu di sini, di dada. Dan Nabi mengatakan, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah keburukan itu, dosa itu memasukkan dia ke dalam neraka, yaitu ketika dia merendahkan orang lain. Jadi kadang kita ngerasa merendahkan orang lain itu kayak dosa biasa gitu. Padahal itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Jadi benar-benar Pak, ini kita pernah diajarkan guru-guru, gimana ya caranya kita biar nggak menganggap orang lain rendah itu. Ya tadi kita mikir kita punya salah, berarti yang rendahin orang, toh kita juga punya salah, gitu ya. Kemudian kita yakin setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya yakin pasti ada kelebihan saya yang tidak dimiliki orang, mungkin ada juga kelebihan orang yang tidak saya miliki. Akhirnya kita saling menguatkan, kita tidak merendahkan. Jadi kita mikir kayak gitu, terus kayak gitu. Atau kita mikir kayak gini, itu orang misalkan secara materi, kerjaan, jabatan lain nggak ada semua. Tapi kita lihat dia Islam, ini orang sudah dimuliakan sama Allah karena Islam kan. Jadi cari alasan, apapun alasannya yang masuk di akal agar kita bisa menganggap orang lain itu mulia. Bahkan meskipun dia non Islam gitu, anggap aja mulia dulu. Agar kita bisa memposisikan diri sebagai manusia. Kecuali dia nonis yang merangin kita, itu baru kan. Kalau kayak Israel misalnya kayak gitu. Nah ini. Dan dikatakan lagi setiap muslim atas muslim yang lain haram. Haram apanya? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Kita mungkin ngebunuh di sini jarang, Pak. Ada nggak jamaah yang bunuh orang? Kagak kan? Jamaah yang ngambil harta orang mungkin. Kenapa? Karena di Indonesia memang agak aneh.
Makanan kalau dia haram, semua orang menjauhi kayak babi itu. Tapi kalau harta yang haram, itu banyak yang ngejar. Iya kan? Lah babi itu kan hartanya haram tuh babi, orang jijik. Tapi korupsi, duit hasil nilep haram kan? Haram, dampaknya lebih besar daripada ada babi mungkin kan? Tapi nggak haram pak, harum biasanya. Buat sedekah gini-gini ya biasalah kayak gitu. Itu. Jadi hati-hati dengan kehormatan orang Islam. Hati-hati banget. Jangan kita anggap apa itu harga diri orang itu. Kadang-kadang sekarang tuh gitu pak. Beda apa sih? Beda kelompok, beda pandangan, ribut sampai menjatuhkan. Kita pernah menyampaikan, kadang kita ngajak orang benci kepada orang yang kita benci. Kita benci si fulan, akhirnya kita omongin keburukannya biar orang lain ikutan benci ke si fulan. Suatu hari Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, la yadkhulul jannah waladzi nafsi biyadi, la yadkhulul jannah illa rahim. Enggak akan demi Allah, demi zat yang jiwa berada di genggamannya, enggak akan masuk surga orang yang tidak kasih sayang. Kata sahabat, kuluna rahim ya Rasulullah. Semua kita ini penyayang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laisatir rahmah ayarhama ahadakum khassatahu. Tidak disebut orang yang penyayang, orang yang hanya menyayangi kelompoknya saja. Jadi kalau keluarga besar dia sayang, keluarga besar yang lain rivalnya, musuh nih. Organisasinya sama, CS bagus akrab, maafin. Organisasinya beda, jelek-jelekin. Nah ini enggak gini. Hatta yarhamal amah, sampai dia menyayangi semuanya, wa yatawajja'anil amah, dan dia merasakan kesulitan semuanya. Itu baru disebut kasih sayang. Sekarang Pak, zaman sekarang nih banyak nggak kita lihat? Banyak kan tuh, dikit-dikit saling apa? Saling merendahkan, saling menjatuhkan. Ada orang salah, boleh bahas kesalahannya, diangkat agar tidak terulangi. Tapi jangan dianggap akumulasi semua perbuatan dia itu salah. Setiap manusia ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kesalahannya diingatkan, kelebihannya di apa itu? Dipelajari biar untuk bersinergi. Organisasi pun sama, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Jangan pukul rata, yang salah dibilang salah, bagian salahnya. Nah bagian yang benarnya itu ya harus dibenarkan agar bisa saling menguatkan, saling mengisikan kayak gitu. Ini penting sekali. Jangan saling merendahkan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan juga, jadi langsung disingkat hadis yang mana ini? Kata Nabi, jadi sahabat pernah bertanya, berikan wasiat kepadaku. Kata Nabi, jangan pernah mencela seorang pun. Kata sahabat ini kemudian, sahabat siapa ini? Jabir bin Sulaim. Setelah Nabi berpesan saya jangan mencela orang lain, saya tidak pernah mencela seorang pun, baik hurron orang merdeka maupun budak. Kalau orang merdeka kan mungkin orang berkelas lah, mending lah ya orang merdeka. Kalau budak kan dianggap lemah kan, dan tidak budak. Dan saya nggak pernah mencela ba'ir, kendaraan unta, bahkan kambing, enggak saya cela. Kemudian kata Nabi, la taqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah mencela kebaikan meskipun sedikit. Jangan pernah menganggap kebaikan itu kecil. Jadi itu mah kebaikannya kecil, diremehkan. Jadi misalkan bapak nih ngebersihin apa itu? Ngebersihin kotoran di masjid kan kecil. Ngambil membuang sampah yang ada di jalan dipindahkan, atau ada yang mengganggu jalan, atau punya uang 1.000 atau 2.000 sedekah, itu jangan dianggap kecil. Jadi la tahqiranna bil maksai'an minal ma'ruf. Jangan pernah menyepelekan kebaikan meskipun sedikit. Dan wa an tukalima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhu. Dan hendaknya engkau berbicara kepada saudaramu dengan muka yang berseri. Ini anjurannya kayak gitu. Kita kalau pasang muka yang berseri, itu kan perlu latihan kalau nggak biasa juga tuh Pak. Karena memang dikatakan husnul khuluq adalah muka yang berseri. Jadi jangan pernah sepelekan kebaikan meskipun kecil. Karena Allah tidak sini karena Allah la yuhibbul makhil. Allah tidak menyukai kesombongan. Dikatakan juga man sama'an nas bi amalihi sama'allahu bi sami'a khalqihi wa sagharu wa haqqahu. Siapa orang yang ingin perilakunya itu dilihat orang lain, ingin didengar orang lain, tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena urusan dunia. Kayak tadi, dia update status kan, kegiatan yang baik-baik atau yang baik. Tujuannya agar nama dia harum di dunia kan. Dia enggak ikhlas karena Allah. Nah, dikatakan kata ulama,
ketika ada orang yang memperlihatkan amalnya, memperdengarkan amalnya dengan tujuan agar dia terlihat baik, bukan karena Allah, maka Allah akan memperlakukan dia kebalikannya. Niat ingin terkenal, tapi bukan malah baik, malah buruk. Ternyata yang diperlihatkan Allah malah dibuka aibnya. Jadi kayak gitu intinya, dikatakan dalam hadis dan kata ulama seperti itu. Jadi kita yang ngaji berbuat baik dan lain-lain ikhlas karena Allah. Jika memang memasang status, anggaplah saja niatkan status itu untuk menyemangati orang lain. Karena status-status yang orang-orang tuh lagi umroh, lagi zakat, lagi kegiatan-kegiatan aksi Palestina dan lain-lain kan, itu kan tergantung yang lihat. Kalau yang lihat dengan pandangan kiri, ini orang flexing banget gitu kan. Tapi kalau misalkan melihat orang yang baik, yang lihatnya, oh dia lagi bersyukur, oh dia lagi menunjukkan nikmat Allah kepadanya kan kayak gitu. Tergantung yang lihat, untung-untungan tuh. Ya begitulah biasa hidup itu yang mengatakan. Kemudian dikatakan ya nisa al-muslimat la taqiranna jaratun li jaratihi walau firsa nasyad. Wahai perempuan yang berislam, muslimah, janganlah tetangga perempuan yang tetangga menghina tetangganya meskipun hanya seujung kuku. Jadi jangan pernah menghina tetangga meskipun kecil. Ini di sini bab tetangga banyak banget ya. Suatu hari dikatakan, kata Nabi lihat ya. Inna min arbar riba al-istawlah fi ardil muslim bighairil haq. Jadi riba itu ternyata di sini dikatakan, riba bukan hanya masalah harta, tapi riba juga termasuk mempermalukan harga diri seorang muslim tanpa hak. Kalau dia orang jahat, boleh kita sampaikan kejahatannya biar enggak membahayakan orang lain kan. Tapi kalau kita ngomongin orang terus kesalahannya sampai mempermalukan harga dirinya, ini termasuk riba yang paling riba. Akhirnya dosanya sangat besar. Kadang-kadang kita ngomongin keburukan orang, bisa jadi yang kita omongin keburukannya dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Makanya hati-hati ketika bicara, Pak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin omongan itu hanya sekali keluar dari mulut kita, tapi bisa jadi omongan itu berkali-kali terulang di kepala orang yang mendengarkannya. Mending kalau omongannya baik, kalau omongannya buruk. Kan kita sering kali kayak gitu kan. Pas ingat aja omongan jelek orang ke kita gitu. Kadang-kadang kita kalah, kentut aja mikir, Pak. Kentut aja. Kita kalau ini ngaji nih, ada yang kentut enggak? Enggak ada kan? Kentut aja mikir. Masa ngomong kagak mikir. Berarti kalah dia sama kentut itu. Mendingan kentut mikir daripada ngomong kagak mikir kan. Lalu pernah mengatakan, kata Nabi, atadruna man muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Kata sahabat, ini normal umumnya manusia. Kata sahabat itu, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Kata Nabi, bukan. Innal muflis man ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut orang yang pada hari kiamat datang dengan banyak pahala dari salat, puasa, zakat. Tapi wayati wa qad syatama hadza. Kemudian dia datang pernah mencela si ini, menuduh si ini, makan hartanya si ini, menumpahkan darahnya si ini, memukul si ini. Karena banyak banget kesalahan tadi itu, maka kebaikan sholat, zakat, puasa yang dia bawa itu diberikan kepada orang-orang yang dia rendahkan, yang dia omongin, yang dia pukul dan lain-lain sampai habis kebaikannya. Tapi tanggung jawabnya masih banyak. Akhirnya keburukan orang yang dia omongin, keburukan orang yang dia rendahin diberikan kepada dirinya dan dia kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi hati-hati dengan perilaku kita nih. Jadi perundungan itu tadi banyak. Kalau orang dewasa mungkin perundungannya tadi ya, mungkin menyebarkan rumor, kesimpulan begini-begini agar dia dijauhi oleh komunitas dan lain-lain, ini bahaya. Kemudian mana lagi di sini? Suatu hari istri Nabi Aisyah pernah berkata kepada Nabi. Jadi kalau hadis itu kalau benar bilang benar. Nabi itu keren. Benar dibilang benar, salah dibilang salah. Ini keluarganya nih. Suatu hari Sofiah itu kan sering ngomong apa? Siti Aisyah itu istri Nabi sering ngomongin istri Nabi yang lain. Sudah pernah ngomongin lah. Karena emang Siti Sofiah itu yang ngomongin hasbuka bin Sofiah. Kata Nabi, cukuplah kau berbicara tentang
Sofia, karena Sofia itu pendek, maksudnya nggak setinggi Aisyah gitu. Nah, kata Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Ketika Sayyidatina Aisyah ini membicarakan Sofia, padahal ngomonginnya terkait fisik yang nggak tinggi, kata Nabi, cukup engkau ngomongin Sofia. Engkau telah melontarkan kalimat yang seandainya kalimat tersebut dilontarkan ke laut, itu dapat merubah air laut. Berarti begitu besarnya ngomongin orang. Padahal cuma ngomongin apa? Kalau kita kan dianggap ngomongin fisik itu dianggap apa ya? Enggak terlalu ini kan ngomongin fisik kan. Misalkan pendek gitu, kayak gitu ya. Itu si Anu tuh pendek gini-gini fisik. Ini ternyata sampai segitu besarnya bahaya atau dosa dari omongan tersebut. Nah, suatu hari juga Abi Mas'ud Al-Badri dulu mulai jadi kuli panggul. Sahabat jadi kuli panggul. Jadi ketika turun perintah untuk bersedekah, kami ini kerjanya kuli panggul. Tahu sendiri kuli panggul berapa gajinya kan? Atau berapa pemasukannya? Kemudian datanglah Abu Aqil, datang dengan separuh sok. Separuh sok itu dikit, Pak. Separuh sok itu dikit, nyampe seliter apa enggak gitu ya? Datang dengan yang dia mampu segitu karena kuli panggul kan. Kemudian ada orang datang dengan yang lebih banyak lagi. Kemudian ketika ada orang datang dengan banyak lagi, yang banyak, yang bawa sedekah banyak, dibilang sama dia, dia mau sedekah banyak, dia pengen dilihat. Terus ketika ada yang bawanya dikit, dia ngomong begini, Inna Allah la ghaniyun 'an sadaqati hada. Allah udah cukup, Allah nggak butuh sedekahnya si ini karena dikit gitu kan, Allah udah kaya. Jadi orang memang kalau jelek begitu tuh, orang ngasih sedikit dibilang segitu mah nggak ngaruh, mendingan nggak usah gitu. Orang ngasih banyak dibilang pengen disebut. Itu kan orang yang memang udah kacau ini hatinya ini. Ini jangan ini. Ini yang dilarang gitu ya. Kemudian kata Nabi, lakital birra batul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau ada seorang laki, dia senang menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang alas kaki yang bagus, itu nggak apa-apa. Karena Allah itu indah dan Allah menyukai yang indah. Bahkan kalau bisa punya uang, punya baju yang bagus, punya pakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, beli, Pak. Yang penting dalam niatnya itu ingin menunjukkan bahwasanya ini adalah nikmat dari Tuhan. Allah senang ketika nikmat yang Allah berikan itu ditampakkan kepada hambanya. Jadi tadi sombong nggak sombong bukan di hati yang lihatnya, ada di mana? Bukan di yang makainya. Kita pakai baju bagus, mobil bagus, kendaraan bagus, itu belum tentu sombong. Sombong itu tergantung di hatinya kan. Cuma kalau ada yang ngecap sombong, berarti dia ngecap pandangan dia tuh. Kan tadi untung-untungan. Kalau ketemu orang yang baik, dianggap ini orang sedang bersyukur. Ya. Tapi kalau ketemu yang jelek, ini orang lagi sombong. Semua begitu. Kan untung-untungannya gitu. Kalau ada guru mengajarkan, kalau ketemu yang lagi baik, orang yang baik, terus nggak paham, ini guru bahkan pinter, sampai saya nggak paham, penjelasan muter-muter gitu kan. Itu yang lebih beruntung tuh. Tapi kalau ketemu sama yang jelek, ini ngomong apaan sih dari tadi kan gitu kan. Semua untung-untungan kayak gitu kan. Keluarga pun begitu tadi, dalam hidup biasa kayak gitu. Nah ini jamaah sekalian rahimahullah, banyak sekali hadisnya. Kemudian ulama ini pendapat ulama yang berikutnya terkait dengan merendahkan, karena nanti dampaknya bisa melakukan pembulian itu ya. Di antaranya la takunu aliman hatta yakunu fika salas. Abu Hazim mengatakan, tidaklah kalian menjadi orang alim ketika terdapat 3 hal ini. Yang pertama, la tabghi alaman fawqaka. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi darimu. Kemudian wala tahqira man dunaka. Dan jangan merendahkan orang yang merendahkan orang yang kurang darimu. Misalkan kurang dari sisi harta, kurang dari sisi pendidikan dan lain-lain, jangan pernah direndahkan. Wala tusir ala ilmika dunia, dan jangan mengharapkan dunia dari ilmumu. Kalau kita udah ketemu orang yang punya jabatan, kaya dan lain-lain, itu udah biasa aja. Dengan yang ini udah dianggap sama, kita mengamalkan ilmu bukan karena dunia, maka kita benar-benar menjadi orang yang alim. Saya kadang-kadang sering, Pak, kita sering lihat pejabat kan, pejabat datang, ustadz datang, perlakuannya sama nggak? Perlakuannya
Kalau sama alhamdulillah. Kadang-kadang nih kalau orang datang sholat di belakang, ntar kalau pejabat datang suruh di depan di masjid, ini kan ini nih, kacau nih. Kalau kita diajarkan ketika lihat dulu ya, memang kadang-kadang tempatkan orang sesuai dengan makomnya, dengan posisinya. Jangan mentang-mentang biasa aja terus nggak disebut nama dan lain-lain, jangan juga, ikutin kebiasaannya aja maksudnya. Jadi mau disebut dipuji silakan, tapi dalam hati jangan sampai membesarkan seseorang karena jabatannya atau karena hartanya. Jadi kalau kita menghormati dia, menyebut kebiasaan, menyebut namanya, jabatannya, sebatas kebiasaan itu bagus, bukan karena jiwa kita ini, bukan karena hati kita ini sangat mengagumkan atau mengagumi jabatan hartanya itu. Ini enggak baik. Al-Quran mengatakan surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini Ibnu Katsir ya, ketika beliau menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wa la nisa'u min nisa'in asa yakunna khairum minhunna. Janganlah sekelompok kaum muslimin laki-laki merendahkan muslim yang lain, atau kelompok perempuan muslimah merendahkan muslimah yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah daripada yang merendahkan. Kita nggak pernah tahu Pak, ini orang mungkin sehari pemasukannya sedikit, tapi sedikit yang dia dapatkan itu dia keluarkan dengan cara yang halal dan dia berikan untuk menopang kehidupannya. Jadi bisa besar di sisi Allah. Sementara ada orang yang dapat besar mungkin dengan cara yang tidak halal, dan yang besarnya ini dikeluarkan untuk sesuatu yang nggak benar. Kan bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau ukuran material itu kita nggak bisa menilai tadi. Enak jadi orang Islam, mau miskin mau kaya, mau punya jabatan mau enggak, selalu bisa menjadi peluang orang mendapat kedudukan yang terindah di sisi Allah. Ini kerennya. Nah ini dampak-dampak buruk ya. Yang pertama, merendahkan orang itu menunjukkan bahwasannya dia ini merasa besar, sombong, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Jadi hanya dia yang layak dipuji, yang lain udah direndahkan aja. Yang kedua, merendahkan orang itu dapat menyakiti orang lain. Jelas dapat menyakiti orang lain. Bahkan ketemu orang mukanya di itu juga. Sudah. Ya. Bentar lagi. Ya. Kemudian dampaknya dapat merusak kecintaan dan memutus unsur kekerabatan. Kemudian merendahkan juga merupakan efek dari kebodohan dan tertipu dengan diri sendiri. Makanya dia merendahkan yang lain. Merendahkan dapat menghapus kebaikan manusia, pahalanya, dan merendahkan orang lain termasuk macamnya kesombongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang lain dapat menjadikan pelakunya terasingkan dan tidak disukai oleh orang lain. Ini beberapa hal yang kita, dan dapat yang terakhir, merendahkan orang lain dapat menarik keburukan. Harusnya dapat manfaat, kita malah tidak mendapatkan manfaat dari orang lain dan kita malah dibenci oleh orang lain. Mudah-mudahan materi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita jika memang banyak kesalahan-kesalahan dalam hati kita, dan semoga kita bisa meningkatkan perilaku kita agar bisa meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Konsepnya berarti emang masalahnya di hati Ustadz ya? Pelaku bully atau nggak suka tadi itu karena kebersihan hati atau gimana Ustadz? Kalau pakar-pakar sih banyak orang bicara bully itu tergantung kebiasaan kan bully itu berulang. Ya. Tapi biasanya kalau kita meyakini memang ada pola asuh ngaruh, kemudian pendidikan ngaruh, tapi kita dalam Islam meyakini qada dan qadar itu sudah Allah tentukan. Jadi walaupun ada pembulian secara teorinya mungkin ada kesalahan pola asuh. Misalkan anak kecil laki-laki ini ya kan, ketika misalkan nangis, anak laki-laki nangis jangan nangis gitu kan, malu anak laki kok nangis, akhirnya anak laki dipaksa nggak pernah nangis. Nanti kan dia nggak pernah merasa punya perasaan kayak apa itu, empati misalnya gitu ya. Atau misalkan anak kecil tuh sering kali kalau lagi ngambek orang tuanya kan diatur-atur kan, kalah ngatur ya.
Akhirnya kadang-kadang mereka terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan dan lain-lain.